Jadi memang betul seruan-seruan pencopotan Kapolri, pencopotan Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu menjadi animo masyarakat karena memang masyarakat merasa bahwasanya ada kecelakaan dalam penggunaan tupoksi yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum, khususnya Kapolri hari ini. Saya hari ini terkesan santai karena memang situasi penyampaian aspirasi kita juga sudah kesekian kalinya ya, bukan dalam artian saya santai tapi saya tidak bisa berapi-api. Kemudian daripada itu yang perlu kita soroti bersama-sama hari ini, posisi Kejaksaan Agung yang seolah-olah cuci tangan. Posisi yang seolah-olah cuci tangan ini menunjukkan bahwasannya memang Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini tidak bisa menjalankan putusan yang sudah dijatuhkan kepada Sylvester Matutina. Sylvester ini yang kemudian kita lihat sebagai manusia biasa, hari ini mendapatkan kredibilitas dan perlindungan hukum atau privilege dari Presiden sebelum Pak Prabowo, atau sebut saja Presiden Jokowi yang sampai hari ini masih dituntut mengenai jasa palsunya, yang kemudian tiba-tiba juga diangkat jadi Bloomberg ekonomi global. Ya, kalau penyampaian itu tadi kan we talk the talk, not only talk the talk. Nah, saya tidak mau sorot secara personal. Biasa saya sebagai seorang akademisi kalau saya mau sorot secara personal. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, ketidakbenaran penerapan hukum dan juga kemudian warisan-warisan oligarki serta kelompok-kelompok korupsi, kolusi dan nepotisme sebenarnya harus diberantas. Memang betul kata Ibu Sunardi, ketika ada reshuffle melakukan bersih-bersih itu harus sampai dengan akarnya. Dan setiap siapa yang ditangkap koruptor hari ini selalu menyampaikan dan menyebutkan bahasanya di situ terselubung ada nama Jokowi, selalu ada nama Jokowi. Lagi-lagi saya tekankan secara definitif saya tidak menyampaikan penekanan terhadap personal, tapi saya menyampaikan bahwasanya memang ada dalang di balik ini semua. Pertunjukan-pertunjukan dramatis yang kita tonton hari ini, penangkapan koruptor, kemudian juga penangkapan para pihak-pihak pelanggaran hukum yang selalu menyebutkan nama Jokowi, ini justru mengindikasikan bahwasannya dalang sebenarnya adalah Jokowi. Itu yang harus kita perhatikan. Artinya di dalam sebuah pertunjukan kita percaya bahwasanya dalam pertunjukan ada produser, ada sutradara. Siapa yang menjadi produser, siapa yang menjadi sutradara, itu yang harus kita pikirkan dan itu menjadi PR kita bersama. Bukan tugas saya di sini untuk menceramai ibu atau bapak-bapak sekalian, tapi memang tugas saya untuk bagaimana menyebarkan tentang aspirasi yang hari ini tidak pernah sampai mungkin, tapi tidak pernah didengar dan tidak pernah direalisasikan. Dan apabila memang aspirasi-aspirasi kita hari ini hanya menjadi tuntutan-tuntutan yang tidak pernah direalisasikan, maka hari ini Kejaksaan Agung, aparat penegak hukum, bahkan Presiden hanya selesai dalam tataran konsep, tapi tidak selesai dalam tataran eksekusi. Apalagi orang-orang di dalam ini kan orang-orang akademisi dan bahkan lebih paham persoalan-persoalan hukum daripada saya. Artinya kita bisa melihat bahkan orang yang lebih paham sekalipun tidak mampu untuk menjadi eksekutor dari pelanggaran hukum. Lantas siapa yang mau kita harapkan? Yang kita harapkan adalah animo masyarakat, penyampaian aspirasi yang bisa menunjukkan bahwasanya memang dalam negara demokrasi ini kritik perlu, tapi juga perlu ada solusi. Kritik dari masyarakat, solusi dari mana? Solusi dari pemerintahan. Jangan minta kritik, minta solusi juga dari masyarakat, karena kita memilih kalian untuk memberi solusi untuk kita. Kalau kalian minta solusi sama kita yang memberi kritik, itu sama saja kita buat makalah, kita yang isi, kita presentasikan untuk kita pelajari sendiri. Tapi kalau pandangan sebagai akademisi, tapi kalau pandangan sebagai aktivis, Kejagung gagal, Kejaksaan Agung gagal. Bukan saja permasalahan itu, kalau ibu bapak sekalian hari ini periksa, itu masih ada kasus-kasus yang lain yang masih keterkaitan dengan Sylvester Matutina ini, dengan Kejaksaan Agung. Bagaimana aplikasi-aplikasi dormen yang membobol bank BNI merugikan negara hari ini, itu kan tidak pernah diangkat. Dan melibatkan siapa? Melibatkan aparat keamanan negeri.
Ini ada jakpro, ada apa, jaksa muda, ini semua mereka kerjanya apa sih, kan begitu. Ya maksudnya kalau tidak mampu bekerja lebih baik nggak usah begitu ada kejaksaan agung, nggak usah ada polisi. Kita tidak minta secara gamblang untuk dibubarkan, tapi evaluasi dong, evaluasi itu aja. Pos Koraka itu dia hadir untuk memberikan hal-hal sifatnya ya evaluatif. Bukan seolah-olah secara gamblang disampaikan kalian kalian juga, enggak, tapi evaluasi yang dimaksud itu kayak reshuffle, bersih-bersih dan sebagainya. Dan kalau misalnya tidak bisa juga evaluasi, ya sudah, dibekukan saja. Kalau dengan dibekukan juga tidak bisa, ya udah, berarti dibubarkan. Tapi kan kita tidak menginginkan itu, negara kita negara demokrasi. Ya diganti kan, reshuffle diganti. Artinya seperti itu. Kita juga menghendaki sebuah negara itu bahwasanya negara harus ada rakyat, harus ada pemerintahan, harus ada pengakuan dari negara lain, harus ada wilayah, harus ada aparat keamanan, harus ada legislatif. Kita mengakui itu semua. Kita di sini juga bukan orang-orang yang kemudian bodoh. Itu juga orang-orang yang paham tentang bagaimana syarat terbentuk satu negara. Tapi bagaimana dalam satu negara itu ketika demokrasinya gagal? Karena kita meninjau dari penerapan hukum yang bobrok, kemudian maraknya KKN, ketidakbecusan presiden dalam mengelola negara, aktivitas tambang yang mengganggu sumber daya alam, buruh yang tidak sejahtera, petani yang tidak mendapatkan kedaulatan tanah. Itu syarat-syarat demokrasi gagal. Di sini bukan saya menyampaikan kuliah ya, mohon izin. Saya tidak menyampaikan kuliah di sini. Tapi apapun yang terjadi hari ini, kalau benar-benar tidak ada ibu-ibu sekalian, ya tidak ada yang menyuarakan persoalan tangkap Sylvester Matutine ini. Mari kita beri aplaus dulu untuk ibu-ibu sekalian, untuk ibu-ibu sekalian. Luar biasa memang. Luar biasa memang ibu-ibu menjadi pelopor pergerakan hari ini. Pelopor pergerakan untuk bagaimana menegakkan hukum setegak-tegaknya. Jangan jadikan hukum ini sebagai sebuah alat, sebagai tameng untuk melindungi kekuasaan. Jadi alat penguasa bisa ya, bilang begitu. Ya, untuk melindungi kekuasaan, jangan dijadikan tameng untuk melindungi kekuasaan. Karena hukum yang paling baik adalah hukum rimba. Saya pikir seperti itu ya. Hukum yang paling baik adalah hukum rimba, dan memang jelas hukum pidana itu adalah hukum yang paling buruk. Karena kita buat undang-undang hukum pidana saja kita adopsi dari kolonial. Kalau teman-teman tahu, kita mengadopsi dari kolonial. Makanya mungkin saya masukkan satu penyampaian ahli dalam sini, Sultan Takdir Ali Sabana. Dia pernah menyampaikan bahwasanya bangsa Indonesia adalah bangsa yang lemah karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang hanya menerima. Bahkan sekelas kemerdekaan saja kita menerima pemberian Jepang. Ini sejarah yang dibawakan. Setelah kita menerima kemerdekaan dari pemberian Jepang, lalu sekarang kita diberikan kemerdekaan seolah-olah bansos itu adalah kemerdekaan. Sekarang kita tidak mau menuntut kemerdekaan yang hakiki dengan hadirnya orang-orang korup seperti Harun Masiku atau orang-orang yang nepotis seperti Jokowi dan Sylvester Matutine dan berupa jaring laba-laba lainnya. Maka kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang dimandori oleh Soekarno pada zaman Rumusa. Kita hanya batu-batu kecil yang berharap dibaptis kalau kita tidak melawan. Saya pikir banyak pembelajaran dari kasus-kasus yang terjadi saat ini. Tidak kunjung ditangkapnya Sylvester Matutine merupakan satu kecederaan penerapan hukum, di mana statusnya Sylvester Matutine yang sudah inkrah, yang harusnya sudah dipenjarakan 1,5 tahun kata Bunardi tadi, itu harusnya sudah selesai. Tapi upaya menjadikan hukum sebagai tameng kekuasaan saat ini, karena memang ada perlindungan dari kekuasaan-kekuasaan, menempatkan posisi Sylvester Matutine seperti diuntungkan. Oke, di satu sisi Sylvester Matutine diuntungkan, tapi apakah Sylvester Matutine bisa membendung animo masyarakat? Ini baru sebagian yang berbicara tentang permasalahan Sylvester Matutine.
Ini baru sebagian kecil yang berbicara tentang perlindungan Jokowi terhadap Sylvester Matutina. Bagaimana kalau ada kajian-kajian hukum dari akademisi-akademisi hukum lainnya? Bagaimana nantinya ketika advokat turun langsung? Maka dari itu Sylvester Matutina jangan terlalu bersenang hati karena ada Jokowi di belakangnya. Saya harap Sylvester Matutina setelah Jokowi selesai dengan tugasnya untuk melindungi Anda akan menggunakan baju oranye, dan kalau perlu semua pelanggaran-pelanggarannya dijunto-juntokan di dalam pelanggaran-pelanggaran tersebut. Mungkin akhir penyampaian saya sampaikan kembali lagi, saya tegaskan hukum yang paling jelek adalah hukum pidana, karena kita mengakomodir hukum pidana KUHP kita itu dari kolonialisme Belanda, dan hukum yang paling benar adalah hukum yang tidak pernah dijadikan alat oleh kekuasaan. Dan apabila hukum tidak kunjung ditegakkan, maka jangan pernah tanyakan apabila keadilan mencari jalannya sendiri. Hasta la futura siempre, patria o muerte. Nabi terus menang, tanah air atau mati. Terima kasih. Terima kasih, Jay. Yang sekarang yang diperlukan sekarang ini ya, diperlukan era Jokowi itu adalah keberanian. Keberanian dari Kejagung, keberanian dari Kejari, keberanian dari polisi untuk yang tadinya menjadi alat penguasa, tapi sekarang harus bisa kembali berfungsi sebagai berfungsi sebaik-baiknya. Jadi kami di sini ini adalah untuk mengembalikan wibawa hukum Indonesia yang sudah lama hilang karena seorang Jokowi. Sekarang kita dengar dari emak-emak lagi, Mak Susi, ya gimana pendapatnya. Kemudian setelah itu Ustadz Raja, ya Pak Raja, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang istiqomah dalam berjuang. Selamat sore bapak-bapak YouTuber. Terima kasih banyak Bapak, semoga selalu sehat walafiat. Apakah masih semangat membela negara? Harus semangat. Bapak-bapak yang ada di lapas, selamat sore Pak. Bapak-bapak yang di dalam pos, bapak tentara, bapak polisi yang di depan, selamat sore, semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini adalah hari Jumat dengan hujan rintik-rintik. Semoga doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat adalah penghujung hari. Mari kita berdoa, semoga Allah memberikan pemimpin yang amanah, jujur, dan membela rakyat. Kita doakan juga semoga Bapak Jaksa Agung yang di dalam, Bapak Hakim, Bapak-bapak advokat, semuanya yang mengurusi tata hukum di negeri ini, kita doakan semoga mempunyai amanah dengan adil kepada rakyat. Jangan sekali-sekali mendustai rakyat, jangan sekali-sekali menzolimi rakyat. Pak, kami ingin bertanya ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini semua sudah tua renta, sudah tua-tua tetapi jiwanya masih muda. Kami agak kecewa sedikit karena kaum Gen Z jarang mau turun ke jalan untuk mempertahankan hukum yang adil di negeri ini. Mungkin mereka diancam di sekolahnya atau di universitasnya. Kalau mereka bersuara, mungkin mereka akan di-DO. Demokrasi harus berjalan dengan baik di negeri ini. Jangan sampai negeri ini dijajah oleh orang-orang atau pengkhianat-pengkhianat bangsa. Pak Jaksa yang terhormat, sudah berapa kali kami berdiri dan duduk di depan pintu gerbang yang megah dan indah ini, di belakang dan di depan, tetapi sampai sekarang Sylvester Matutina masih bebas berkeliaran. Mereka masih tersenyum melihat ibu-ibu, bapak-bapak di sini.
Mereka menganggap kami sebagai debu. Mereka tidak mengindahkan hukum yang ada di Indonesia. Hampir semua orang-orang yang tersangka seperti Tom Lembong, Noel, semuanya yang ada menyebutkan nama Jokowi, termasuk Menteri Agama yang dulu, Pak Yakut, menyebut nama Jokowi. Tapi kenapa herannya Jokowi itu masih melenggang bebas? Sepantasnya Indonesia mengadili Pak Jokowi karena kesalahannya sudah terlampau banyak, sudah tidak bisa dihitung sebanyak rambut banyaknya. Jadi kami mohon Bapak penegak hukum mengadili para perusak negara, mengadili para perusak hukum, karena hukum itu harus ditegakkan di negeri ini, bukan dikangkangi. Betul Ibu-ibu? Harus ditegakkan. Jangan gara-gara perintah oligarki Bapak menjadi ciut nyalinya. Oligarki itu numpang di negeri kita, Pak. Kita yang punya negara, bukan mereka. Mereka uangnya banyak hasil dari rampokan tanah air kita. Itu mereka rampok, batu bara, tambang ilegal, emas ilegal, semua mereka rampok. Kebanyakan dari negeri mana? Dari negeri tirai bambu yang diimpor tenaga kerjanya kemari. Padahal mereka ada buruh kasar, bukan tenaga ahli. Mereka buruh kasar yang ditaruh di Morowali, yang ditaruh di semuanya, di Rempang, orang-orang Rempang tersingkirkan, pribumi tersingkirkan. Mereka membuat negara dalam negara seperti di PIK 2. Kami tetap harus ada rasa kebangsaan yang tinggi. Jangan biarkan Garuda dililit oleh naga. Bapak-bapak di depan yang naik motor, mobil, kendaraan, bus, silahkan bela negara, Pak, sesuai kemampuan masing-masing. Jangan Bapak terlena oleh keadaan saat ini. Hukum harus ditegakkan, keadilan harus ditegakkan. Semua harus bekerja sama, saling bahu-membahu membangun negeri ini. Harus, tidak boleh tidak, karena kalau bukan kita siapa lagi? Negeri ini sudah hancur lebur. Jangan sampai anak cucu bangsa Indonesia menjadi kacung di negeri sendiri. Ya Allah ya Tuhan, hari Jumat saya hanya minta satu untuk sore ini. Berilah kami pemimpin yang bijaksana, yang adil, dan tangkaplah mereka-mereka yang sudah merusak negara. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita di sore hari ini. Semoga anak cucu kami bahagia, sejahtera di negerinya sendiri. Sekali lagi, equality before the law harus ditegakkan. Bapak Agung yang terhormat, semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat, dapat memberikan kebahagiaan kepada rakyat semuanya untuk melihat negara ini tidak hancur di negeri sendiri. Tangkaplah para koruptor, tangkaplah para bandit-bandit. Anggota DPR kemarin hampir tidak datang separuhnya pada rapat pengesahan undang-undang perampasan aset. Mereka mangkir. Kenapa? Mereka wakil rakyat. Sebelum mereka menjadi wakil rakyat, mereka mengemis suara kami. Tetapi setelah duduk, mereka melupakan rakyatnya sendiri. Itu tidak adil. Mereka harus diberikan sanksi. Kenapa mereka maunya enak aja, gak mau mikir? Di ruang sidang hanya tidur, duduk, kopi, makan kue enak-enak, pelesiran ke luar negeri, pakai dana APBN. Gajinya selangit, beratus-ratus kali dari gaji UMR anak-anak mahasiswa, anak-anak S1, S2 yang ada di
di Indonesia. Mereka ngantri cari kerja, tapi mereka berleha-leha tidak memikirkan rakyat. Bayangkan, kalau seandainya mereka, halo, ada musik dari mana itu? Kami lanjut ya. Oke, mudah-mudahan yang di DPR sana mendengarkan suara rakyat, mendengarkan penderitaan, melihat penderitaan rakyat. Jangan sampai mereka berebutan kursi, tetapi kursinya bercopot kakinya semua. Mereka bahagia di atas penderitaan rakyat. Anggota DPR adalah anggota yang dipilih berdasarkan, tapi DPR sekarang banyak yang tidak berkualitas. Mereka dipilih berdasarkan uang dari oligarki, sehingga mereka berhamba kepada oligarki, bukan kepada rakyat. Jadi masih banyak anggota DPR yang beriman, yang baik, tapi tidak banyak. Yang banyak adalah yang mementingkan diri sendiri dan kelompoknya atau partainya. Terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin jika kami berbicara agak keras. Sekali lagi, salam merah putih, Tangkap dan adili Jokowi. maju mundur gentar, Untuk menangkap dan adili Jokowi. equality before the law. Tangkap dan adili Jokowi. Itu adalah keinginan rakyat untuk menjadi negara lebih aman, lebih sejahtera. Harus salah satu penyebabnya, penyebab dari segala kehancuran di Indonesia adalah Jokowi. Save Indonesia from the translator of the nation. I love you. Silakan Pak. Sekarang Pak Raja adalah yang terakhir ya. Setelah itu kita akan membuat woro-woro untuk tanggal 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Jumat sore ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga negeri kita dari para perusak-perusak negeri, yaitu oligarki. Bapak Presiden kami, wahai Bapak Pak Prabowo Subianto, kami ada di Kejaksaan Agung ini menjaga marwah Bapak sebagai Presiden, Pak. Kami tidak ingin negara kami diinjak-injak dengan Bapak sebagai nakhoda Indonesia ini, Pak. Sekali lagi, kami tidak ingin negara kami diinjak-injak oleh perusak negara, yaitu oligarki, biar kerusakan negeri ini. Maka kami jaga marwah Bapak sebagai Presiden. Cuma kami tidak ridho dan tidak ikhlas, Pak. Kami rakyat disuruh taat undang-undang, sementara pemerintah yang membuat undang-undang bersama DPR menginjak undang-undang. Salah satunya dengan hadirnya Wapres Gibran yang usia 36 tahun, kemudian dia jadi Wapres kami, jadi pemimpin kami. Dunia akhirat kami tidak ridho, Pak. Bapak Prabowo Subianto, tahun 2019, Pak, kami mendukung Bapak mati-matian di Bawaslu. Sampai saudara kami yang bernama Didin, putranya Harun Al-Rashid, wafat diinjak-injak polisi, wafat ditembak polisi. Adakah sekarang Bapak bangkit untuk membangkitkan itu kembali, Pak, agar hukum ini tegak? Kami mohon dengan sangat, Pak, kembalikan marwah Bapak sebagai Presiden. Tolong anak kami yang bernama Harun Al-Rashid, Bapak angkat lagi keadilannya. Tangkap itu polisi yang memimpin saat ini, Bapak Tito Karnavian, atau mungkin yang lainnya. Satu lagi, Pak, dari kami menjaga marwah Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. SDA alam, Pak, yang kami miliki sebagai rakyat Indonesia, tolong diambil, Pak. Jangan dikuasai oleh asing asuh mereka itu, Pak. Sungguh kami tidak ridho. Satu lagi dari kami, Pak, negeri ini konon katanya ada hukum, konon katanya Bapak teriak keadilan di Filistin. Kami mohon dengan sangat, Pak, tegakkanlah keadilan negeri kami, Pak. Hukum menjadikanlah dia berdiri negeri ini, Pak.
Jadikan dia berdiri di negeri ini, Pak. Tolong tangkap Silvertes Batutina yang sudah menginjak-injak hukum di negeri ini. Wahai Jaksa Burhanuddin, kau adalah Jaksa Agung. Namamu Burhan, itu adalah kebenaran. Dan itu adalah agama. Coba Pak pikir olehmu, Pak. Renovasi itu kejaksaan, Pak. Perbaiki itu kejaksaan, Pak. Tentu kami akan hormat, tentu kami akan bijak berbicara kepada Bapak. Kalau Bapak tegakkan keadilan, jangan cuma hanya omong-omong, Bapak. Itu saja dari kami. Tolong sekali lagi Bapak Prabowo, Bapak Kapolri, juga kalian tidak mampu memimpin kepolisian, harap Bapak mundur. Harap Bapak mundur, harap Bapak mundur. Atau nanti kalau pulang Pak Prabowo dari luar negeri, tolong berhentikan itu Sigit Prabowo, Pak. Karena dia sudah merusak kepolisian negeri Indonesia. Itu saja dari kami sore Jumat yang di hari Jumat yang sore ini. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita pemimpin yang amanah di esok hari. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian satu lagi yaitu Pak Prabowo sudah tangkap Jokowi yang kerusakan negeri ini. Tangkap dan penjarakan mereka, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaika bi Jokowi wa awani wa barik jam'ahum wa sidq tamlahum wa damir a'daka a'da'adin wa ahli kalimataka ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun walhamdulillahi alamin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Itu adalah akhir dari posko rakyat kita. Tapi kita akan selalu ada di sini. Kita akan hari di sini. Bukan di hari apa, tapi pastinya yang namanya Poskora akan terus berada sampai Silvertes ditangkap. Kami ingin tahu bagaimana keberanian dari Kejagung, polisi ataupun Kejari. Bagaimana sikap kalian? Apakah kalian masih takut kepada penguasa? Ingat, rakyat negara ini punya kami, Pak. Anda harusnya takut kepada kami karena kamilah yang membayar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh, Pak. Ini untuk saya. Bapak siapa? Bapak siapa? Oh, Mbak Edi. Temannya Pak Medi. Iya. Pengumuman hari Senin, Bu Meno. Oke, terima kasih. Pengumuman hari Senin. Oke. Katanya hari Senin mau ke Kemendikbud. Tanggal 2 diumumin. Tanggal 2. Ini gimana kalau kita mau bikin woro-woro untuk tanggal 2 bisa? Ya. Oke. Tanggal 2 KPK. Ya. KPK dulu, KPK. Ya, KPK dulu ya. Ayo, berdiri. Nah, gitu dong. Astagfirullahaladzim, repot. Gak usah. Kira lah. Gak usah. Assalam. Ya. Tar. Tunggu Ribon dulu, Ribon belum siap. Ngambek nih. Kayak populi. Ntar ngambek Ribon, belum siap. Ngambek kayak populi. Kami dari ARF mendukung gerakan apa itu? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah tahu bahwa biang dari kerusakan dari negeri ini adalah Jokowi. Oke? Dan kita sudah tahu beberapa tersangka koruptor semua menyebut Jokowi dalam aliran dananya. Maka kami tanggal 2 Oktober jam 13 atau jam 1 siang kita akan geruduk KPK. Kita akan desak Ketua KPK untuk berani nggak meriksa Jokowi. Nah, kalau tidak bisa, kami yang akan menyeret, kami yang akan menjemput. Jadi tanggal 2 ARM dengan 39 organ elemen lainnya akan menggeruduk KPK. Jadi siap-siap KPK. Kita juga akan membawa banyak banner dan juga poster-poster. Kita akan banjiri jalan. Kita akan kasih tahu kepada masyarakat bahwa biang dari kesusahan yang kami rakyat itu adalah Jokowi. Jadi sekali lagi tangkap
dan adili Jokowi dan desak KPK untuk menangkap Jokowi. Temui kami tanggal 2 Oktober jam 13.00. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ARM akan membawa spanduk PHK yang semua akan bisa dilihat dari segala macam sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kita, Bapak kita, tangkap dan adili Jokowi, tangkap Silvester, masukkan Gibran, masukkan Gibran, Oke, terima kasih. masukkan Gibran. Sekarang kita sudah ijazah. Sudah menonton. Demikian tadi tayangan di depan Kejaksaan Agung Republik Indonesia bersama rakyat dan mapan ARM. Mereka mendirikan posko rakyat tangkap Silvester Matutina di sini. Wassalamualaikum. Iya, siap. Sekarang kita dengerin lagi sekali lagi suaranya bapak-bapak. Kan selama ini ARM itu identik dengan emak-emak, enggak. Karena rakyat itu tidak menunjukkan kalau emak-emak, tapi juga bapak-bapak pun juga merasakan apa yang ya memang intinya sih semua rakyat ini memang sedang merasakan betapa hancurnya, betapa susahnya hidup di negara sekarang, di Indonesia sekarang ini ya, dengan ekonomi yang lemah dan segala macam. Mungkin Bang Henry, ayo Bang, nanti Bu Nati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bagian daripada ARM, di mana kita kelompok yang selalu ribut bila mana ada kebijakan yang memang tidak menguntungkan buat kami masyarakat Indonesia. Saya makasih banyak buat abang-abang YouTubers, karena dengan kalian acara-acara kami itu bisa dilihat. Kenapa ARM buat posko rakyat tangkap Silvester? Karena equality before the law. Jadi kesamaan hukum buat semua orang di Indonesia ini. Enggak aja sebagian. Silvester bukan the untouchable ya. Dia bukan manusia superhero. Putusannya itu sudah inkrah. Seharusnya pihak Kejaksaan Agung yang saya ngelihatnya sekarang miris, asli miris. Dulu kami waktu masih muda, saya pribadi, saya bisa masuk, saya bisa akses. Kalau sekarang seperti kerajaan, gimana rakyat mau mengeluh? Gimana tugas namanya jaksa yang mengatasnamakan negara untuk menjatuhkan atau mendakwakan terhadap kasus-kasus kriminal? Itu gimana cara kerjanya kalau dia aja nggak bisa mau dengar? Gitu. Jadi ini posko rakyat ini ARM buat itu di acaranya seminggu 2 kali. Jadi siapapun kalian yang menonton acara ini punya keluh kesah, punya kesamaan, ya kan, punya juga rasa a priori terhadap apa yang dilakukan pemerintah atas kebijakannya, silakan datang. Unek-unek dibicarakan di sini biar kita bisa mendengar bahwa tidak semua atau hampir semua masyarakat Indonesia mengeluh dengan kebijakan semua yang dibuat oleh pemerintah. Dan kami mewakili seluruh rakyat mungkin yang merasa tertindas dan terzolimi. Kalian selalu diwakili sama mama super hebat, mama ARM. Bukan cuma masalah Silvester, juga mungkin hal-hal yang lebih spesifik. Kita akan selalu mengkritisi semua kebijakannya. Gitu aja. Besok kita ada aksi yang lebih besar. Aksi ini memang sudah kita ajukan permohonannya. Besok silakan bapak-bapak atau teman-teman semua atau siapapun yang menyaksikan ini untuk hadir pada Jumat. Itu banyak tokoh-tokoh yang akan datang mengkritisi terutama soal si Plester, the untouchable man. Oke, terima kasih banyak semuanya YouTuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Terima kasih kepada YouTuber yang hebat, yang selalu berjuang di medsos. Semoga Allah memberikan pahala untuk kita semua melawan kezaliman. Semoga Allah limpahkan rahmat kepada rakyat Indonesia agar diberikan kekuatan dalam melawan kezaliman dan diberikan pemimpin-pemimpin yang jujur dan amanah. Amin ya robbal alamin. Selamat datang Bu Narti. Ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat, hari ini kami ada di rumah negara, rumah rakyat yang bersimbol timbangan keadilan. Timbangan yang sangat lurus, tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tetapi sangat kontras dengan keadaan saat ini. Lihatlah, gambar di sini menunjukkan betapa kuatnya pejabat-pejabat yang berwenang, yang berkuasa, yang mempunyai uang banyak, dapat membuat hukum menjadi tumpul, dapat membuat hukum menjadi tidak berarti di negeri ini, dapat dibeli, dapat dipermainkan, dan dapat menzolimi rakyatnya sendiri. Bapak yang dicari ini, yang digambar ini adalah bapak yang 6 tahun yang lalu sudah inkrah di kejaksaan, sudah inkrah terpidana, tetapi seseorang di belakangnya memberikan fasilitas yang sangat hebat, fasilitas yang merugikan negara, yang menjadi beban negara, yaitu menjadi komisaris utama salah satu BUMN. Alangkah baiknya gaji dia diberikan oleh yatim piatu atau anak-anak fakir miskin atau orang-orang susah atau orang-orang jompo yang berkepentingan, yang memerlukan biaya. Jadi berbuatlah adil, karena keadilan itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Pak Hakim yang terhormat, Pak Jaksa yang terhormat di dalam, semuanya yang di dalam itu, kami di sini mohon maaf. Kenapa minta maaf? Karena telah menghalangi jalanan raya yang harusnya buat mobil lewat, tetapi kami pakai sedikit untuk bersuara. Pak Hakim, Pak Jaksa yang terhormat, Bapak adalah salah satu dari sekian juta orang yang diberikan amanah dan tupoksi untuk membuat keadilan di Indonesia sesuai dengan SK Bapak masing-masing. Bapak digaji oleh negara untuk membela negara. Janganlah Bapak digaji negara untuk membela pengkhianat. Janganlah Bapak digaji negara untuk membela koruptor. Bapak digaji untuk membuat Indonesia adil, makmur, sejahtera di negerinya sendiri. Jangan biarkan oligarki menjadi raja di negeri Indonesia. Jangan biarkan bapak-bapak mau diperintah oleh oligarki yang uangnya hasil dari rampasan hasil bumi kita juga. Nikel mereka rampas, timah mereka rampas, emas mereka rampas, minyak, gas bumi, semua mereka rampas, tembaga dan lain-lain, semua batu bara mereka rampas. Tetapi bukan untuk mesejahterakan rakyat, untuk mesejahterakan segelintir orang, untuk mesejahterakan orang-orang yang berkhianat pada negara sendiri. Jadi kami mohon bantuan dan kerelaan dan keridhaan Bapak untuk menangkap orang-orang yang bersalah terhadap negeri ini, orang-orang yang telah menjadi pengkhianat. Salah satunya presiden kita yang ke-7. Semua orang yang tertangkap menyebut namanya, menyebut siapa dia, menyebut aliran dana apa, semuanya ada di dia. Tetapi sekarang masih tersenyum melihat ibu-ibu, bapak-bapak beraksi di sini. Mereka menganggap kami adalah sebagian dari debu. Tapi ingat saudara-saudara, semuanya Allah akan catat kebaikan atau kejahatan yang mereka perbuat. Karena yang diperbuat itu kejahatan bukan untuk dirinya aja, bukan untuk seluruh keluarganya aja. Kejahatan dia buat untuk seluruh bangsa Indonesia. Terpuruk. Bangsa Indonesia sekarang telah terpuruk.
jatuh ke level terendah ekonominya. OCCRP telah menetapkan Bapak Jokowi sebagai juara koruptor dunia yang kedua. Tetapi kenapa mereka hanya senyum-senyum, tidak membantah perkataan OCCRP? Kenapa dia diam? Kenapa tidak mengcounter apa yang OCCRP ucapkan? Kalau dia memang benar tidak bersalah, silakan lawan OCCRP itu. Oke, makasih kepada teman-teman media, pada seluruh rakyat Indonesia. Hari ini kita datang di kantor Kejaksaan Agung atau gedung yang agung yang dimuliakan. Kenapa ARM atau emak-emak hari ini datang di tempat ini adalah membuat posko. Posko ini adalah sebuah simbol matinya hukum di Indonesia. Seharusnya pemerintah malu. Pemerintah harusnya berpikir lebih baik lagi. Kan tidak mungkin emak-emak ini membuat posko di tempat ini. Kenapa? Karena hari ini yang namanya Sylvester Matutina ini sudah 6 tahun seharusnya sudah bukan bebas, kalaupun ditahan harusnya sudah bebas. Tapi sampai hari ini belum juga ditangkap. Bukan berarti kami emak-emak di sini mencampuri soal pribadi, tapi hari ini hukum harus ditegakkan. Jangan hukum ini hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum ini tidak melihat mereka dari mana, mereka yang kaya, mereka yang miskin. Tapi hukum itu berlaku untuk rakyat Indonesia tanpa kecuali. Rakyat itu juga bagian dari pemimpin negara, ini juga rakyat gitu. Karena menjadi pemimpin negara itu dipilih dan diberikan mandat oleh rakyat. Benar tidak? Ini yang harusnya ditegakkan. Kenapa sampai hari ini seorang Sylvester Matutina ini juga belum ditangkap? Dan di mana keberadaannya kita juga tidak tahu. Ini ada kasus yang beberapa puluh tahun yang namanya Harun Masiku sampai hari ini juga nggak tahu. Padahal itu di depan mata kita. Kenapa kebal hukum? Maka hari ini kita datang ke tempat ini bukan sekedar kita datang, tapi kita mengingatkan kepada pemimpin pemerintahan hari ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Harusnya segera menangkap yang namanya Sylvester Matutina. Apakah ini pekerjaan Presiden Republik Indonesia? Apakah ini harusnya Kapolri yang harusnya segera tindak tegas persoalan ini? Berarti hari ini Jaksa Agung maupun Kapolri atau juga Kapolri harus dicopot, Jaksa Agung juga harus dicopot karena sudah tidak mampu lagi menegakkan hukum di negeri ini. Ini tidak lagi main-main, tapi ini harus dilakukan. Tapi kita datang ke tempat ini bukan hari ini. Kita sudah berkali-kali datang, juga tidak ada pergerakan dari kejaksaan maupun dari Polri penegak hukum itu sendiri. Kita tidak salah. Kita meminta kepada Presiden agar segera dicopot Kapolri dan segera dicopot Kejaksaan Agung ini, karena mereka ini tidak mampu untuk menangani persoalan yang sangat kecil ini. Bagaimana yang lain
soal kemarin kejadian 25, 28, 29, 30. Mereka selalu mengatakan mencari kambing hitam. Teman-teman aktivis hari ini ditahan. Karena apa? Karena persoalan-persoalan, salah satunya Silvelter ini juga belum ditangkap. Jangan salahkan rakyat, jangan juga disalahkan aktivis yang kemarin turun ke jalan. Jadi jangan dicari kambing hitam, tapi carilah solusi, ambil hikmahnya, bahwa pemimpin-pemimpin ini tidak mampu lagi menangani. Sekali lagi, copot Kapolri dan copot Kejaksaan ini baru bisa menyelesaikan persoalan. Ini yang harus dilakukan segera. Bukan persoalan resapel itu urusan presiden, tapi persoalan penegakan hukum ini adalah persoalan rakyat Indonesia yang hari ini segera ditangani dan segera dilaksanakan. Saya rasa itu yang harusnya memberikan ketentraman bagi rakyat yang hari ini mereka menuntut penegakan hukum, tapi hari ini tidak pernah dilaksanakan. Kenapa? Presiden apakah takut untuk mencopot Kapolri? Takut mencopot Kejaksaan Agung? Ini yang harusnya kita minta kepada Presiden, segera copot agar rakyat menjadi tentram, rakyat bisa bekerja dengan tenang. Saya rasa itu yang harus kita lakukan hari ini. Karena apa? Kalau ini tidak dicopot, tidak akan ditangkap saudara Silvelter ini. Karena apa? Saya nggak tahu apakah ada sesuatu di balik itu semua. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Itu yang harus kita sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, yaitu Prabowo Subianto. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kejagung sekarang. Terima kasih Bu Narti. Jadi, nah itu adalah karena efek kejagung, kita pikir, masyarakat pikir tidak tegas ya, tidak tegas dalam menangani Silvelter Matutina. Walaupun kita tahu mungkin tekanannya tuh sangat besar, tapi gini, kepada Bapak Burhanuddin sebagai kepala Jaksa Agung, yang kalau kita lihat fotonya begitu gagah dengan kumis yang tebal, ya. Jadi Pak, jadi gini Pak, jangan sampai kumis Anda yang begitu gagah akhirnya menjadi lurus letoy karena Anda tidak bisa menangkap Silvelter. Jangan takut Pak, karena Anda adalah negara dan Silvelter itu adalah penjahat. Jangan biarkan penjahat bebas, tapi karena di depan mata dan Anda membiarkan, itu dosa. Jadi kami masih beritikat baik lah untuk Bapak, tapi baiknya kami pun mempunyai batas. Kami masih menghargai karena kumis Anda, dan saya berharap Anda pasti bisa menangkap Silvelter. Itu aja. Dan ini kepada Bapak ada satu lagi dari Pak Hari. Ayo mari Pak. Ayo Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq. Buat teman-teman, perkenalkan saya sebagai ketua aktivis kemanusiaan. Saya hadir di sini karena merasa terpanggil untuk membersamai perjuangan ARM. Karena visinya sama. Walaupun lain komunitas, tapi kita visinya sama-sama berjalan di kebenaran untuk mencapai keadilan dengan cara menegakkan hukum yang sebenarnya. Nah, saya akan menyoroti moral di sini ya. Berulang-ulang saya melihat Pak Jaksa Burhanuddin selaku pemimpin lembaga institusi hukum. Nah, dia selalu mengatakan, saya tidak takut kepada siapa-siapa katanya. Ya, karena dia hanya takut kepada Tuhan. Nah, sekarang yang saya tuntut moral. Saya tidak menyuruh presiden atau mengintervensi presiden untuk dia diturunkan, tapi saya menuntut pribadinya Pak Jaksa Agung.
dengan ucapan dia yang ada di televisi, di acara Q&A. Dia mengatakan tidak takut pada siapa-siapa kecuali Tuhan. Nah, kok bisa perkara Silvester yang kecil begini dia tidak tindak lanjuti secepatnya gitu? Bahkan rakyat sudah menuntut berulang-ulang. Nah, jadi itu aja Pak Jaksa Agung ST Burhanuddin, semoga mendengar ucapan saya mengingatkan, Anda telah menyatakan dengan diri pribadi, bersumpah pada diri pribadi dan menyatakan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa Anda tidak takut pada manusia. Ini tegakkan, segera eksekusi, paling tidak keluarkan surat daftar pencarian orang untuk Silvester agar masyarakat bisa membantu pihak kejaksaan mencari Silvester karena sudah ada payung hukumnya dari surat DPO itu. Itu aja. Saya rasa semoga ucapan saya ini didengar oleh Jaksa Agung dan Jaksa Agung sadar dikasih hidayah sama Allah, akhirnya segera menindaklanjuti untuk menekan Kajari Jakarta Selatan untuk mengeksekusi Silvester dan mencari dia keberadaannya di mana. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap. Oke, kalau begitu ada lagi? Oke, kalau begitu ini memang kita untuk hari ini Posko Rakyat ini memang kita nggak begitu lama karena besok adalah acara kita juga akan menggeruduk Kejaksaan Agung dengan bersama lebih banyak lagi elemen-elemen yang lain. Jadi memang kita sudahi aja Posko Rakyat ini dan ingat kita akan hadir terus setiap minggu dan jangan lupa untuk hadir besok setelah sholat Jumat. Tapi kami adanya di pintu belakang. Ini pintu depan, kami adanya di pintu belakang setelah sholat Jumat. Nanti teman-teman akan bertemu dengan banyak orang-orang yang juga merasa risih dengan tidak tertangkapnya Silvester Matutina. Satu lagi, ini closing ya. Masalah Silvester ini adalah salah satu dari bukti bahwa Jokowi selama 10 tahun ini memang dia adalah biang kerok dari NKRI. Rusaknya Indonesia ini karena dia. Jadi jangan disalahkan bila kami ini memang mama yang sudah 4 tahun, kami menetapkan Jokowi sebagai musuh bersama. Karena di zamannya Jokowi tiba-tiba ada generasi stunting, tiba-tiba banyak yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan, dan juga banyak juga ngibulnya, kemudian KKN, nepotisme, korupsi, semua hanya melanda di zaman Jokowi. Belum lagi juga TKA asing yang tidak expert, ya, yang tidak expert. Ingat, Indonesia itu adalah padat karya. Kita tidak perlu kuli-kuli kasar yang didatangkan dari negara-negara tertentu. Ya, kemarin itu adalah Cina. Jadi Jokowi adalah perusak NKRI. Dan Jokowi, kita akan menuntut kepada Pak Presiden untuk tangkap dan adili Jokowi, Pak. Bapak sekarang ini mencuci piring apa yang sudah dikotori oleh Jokowi. Bapak hanya mencuci piring. Bapak belum menjalankan tugas Bapak sebagai presiden, karena Bapak selalu kebanyakan membersihkan apa aja yang sudah dirusak oleh Jokowi. Jadi satu-satunya dan memang itu yang diinginkan kami adalah Pak, tolong Pak, tangkap dan adili Jokowi. Itu aja dari saya, Menunggulan dari Aliansi Rakyat Menggugat. Sampai ketemu besok pada Jumat jam 13.30 bersama dengan masyarakat yang gundah atas Silvester Matutina. Terima kasih.